Halo semuanya, balik sama gue Luis di Krenget Tadi. Oke, jadi Fantech baru aja ngerilis sebuah mouse yang dimana di sini gue cukup impress karena di sini tuh sebenarnya konsepnya cukup simple tapi juga cukup menarik gitu. Karena di sini Fantech itu berusaha untuk mengadaptasi shape atau bentuk mouse telur, karena bentuk atau mouse telur itu biasanya udah cukup universal dan harusnya udah pernah kita jumpai setidaknya pas awal-awal kita coba pertama kali pegang mouse gitu. Karena mouse-mouse entry level atau mouse-mouse kantoran yang harusnya pertama kali kita temuin itu adalah mouse-mouse yang bentuknya atau shape-nya itu telur kayak gini, dan gue pun juga sama. Pas pertama kali gue pegang mouse itu awal-awal bentuknya kurang lebih kayak telur gini gitu. Dan ada beberapa hal lagi yang gue suka selain dari shape-nya, dan nanti akan gue bahas lebih lanjut, dan akan gue bahas juga apakah mouse ini worth it atau enggak. Nah, jadi nama mouse ini adalah Fantech Aria XD7, yang dimana kebetulan di sini gue dikirimin versi yang limited edition untuk hari kemerdekaan, dan dari packagingnya sendiri bisa dibilang cukup spesial, dan di dalamnya itu ada ekstra gimmick kayak notebook, stiker, dan segala macam sampai baju. Terus ada juga ekstra shell warna merah kayak gini, yang dimana warnanya bisa kalian mix up sesuai sama tema kemerdekaan kita atau warna bendera Indonesia. Dan untuk yang versi limited edition ini tuh cuma ada 17 buah doang gitu, dan mungkin sesuai sama tanggal 17 Agustus. Dan selain itu untuk harganya yang limited edition ini tuh dia di 849, dan untuk yang versi biasanya itu di 829.000, jadi bedanya itu sekitar 20 ribuan. Dari sisi pricing memang si XD7 ini bisa dibilang lebih tinggi sekitar 50 ribuan dari XD3 dan juga XD5 yang kemarin itu udah pernah Fantech rilis gitu. Dan tapi di sini gue bisa confirm bahwa dari sisi build quality dan juga finishingnya di sini jauh lebih baik. Contohnya seperti di bagian side gripnya dan juga di bagian shell tengahnya itu sekarang coatingnya itu sama, jadi nggak belang kayak waktu yang lalu. Dan dengan desain yang tidak unibody seperti ini, menurut gue juga cukup krusial. Dan untungnya di bagian sambungan antara cangkang yang bisa dilepas ini, itu tuh kerasa solid dan nggak kerasa ada creaking sama sekali gitu. Jadi ya gue cukup impress. Cuman balik lagi nih baru pemakaian awal gue doang. Dan ini cukup berbeda sama Razer Orochi yang dimana dia unibody dari belakang sampai ke depan, dan dia bisa dilepas juga. Jadi di beberapa titik itu bakal kerasa agak kurang solid. Cuma balik lagi ini cuma nitpicking doang, dan atau bisa dibilang adalah sebuah detail kecil yang tidak mempengaruhi fungsi juga sama sekali. Oke, lanjut untuk shape-nya tadi gue udah bilang kalau dia ini mengadaptasi desain mouse telur, yang dimana kalau kalian ingat sama G102, G304, Razer Orochi V2, nah si XD7 ini juga mengadaptasi kurang lebih desain yang sama juga. Cuman secara dimensi si Aria XD7 ini bisa dibilang diantaranya Orochi V2 dan juga G304. Jadi kalau diurutin dari yang paling kecil itu ada Orochi V2, XD7, baru yang paling besar itu adalah G304. Selain itu mouse ini hitungannya juga ambidextrous, meskipun di bagian side grip kirinya itu dia lebih cekung, dan di bagian sebelah kanannya itu nggak ada side buttonnya. Jadi memang mouse ini itu lebih ditujukan untuk pengguna tangan kanan. Nah, selain itu untuk rekomendasi hand size-nya, untuk tangan 15-17 cm itu bisa di claw maupun di palm grip, lalu untuk 18-20 itu bisa di claw maupun fingertip grip. Jadi silakan sesuaikan sama preferensi grip style dan juga hand size kalian, kira-kira cocok atau enggak. Lalu dari sisi shape, mouse ini juga lebih condong mungkin feel-nya tuh mirip kayak megang Razer Orochi V2, karena feel-nya megangnya itu benar-benar mirip banget, dan itu kerasa lebih bulat juga dibandingkan Logitech G304, yang mana feel pas pegang di tangannya itu dia kerasa lebih kotak. Lalu dari sisi desain, branding Fantech bisa dibilang di sini sangat minimal banget, dan di bagian side grip juga ada branding Aria yang sangat minimal juga. Di sini gue sangat suka sama branding Fantech yang sekarang, karena kalau daripada yang dulu kelihatan gede banget, di sini lebih kecil, ya gue lebih suka kalau boleh jujur. Nah, selain itu di bagian paket pembeliannya itu ada ekstra shell atau cangkang untuk ya bisa dilepas, karena kebetulan ini juga bisa dilepas. Jadi kita ada dapat ekstra cangkang yang bolong-bolong dan juga tidak bolong-bolong. Jadi silahkan kalian pakai aja. Kalau kalian pengen lebih ringan bisa ke yang bolong-bolong, kalau pengen yang solid bisa pakai yang solid. Silahkan pakai sesuai selera, dan warna yang didapetin juga warna yang sesuai sama warna dasar dari mouse-nya untuk yang versi biasa. Untuk weight-nya sendiri, mouse ini beratnya di 59 gram dengan kondisi pakai cangkang yang bolong-bolong, dan perlu diingat dia ini pakai baterai 6. Dan kalau dibandingkan sama dua mouse telur yang lain kayak Orochi V2 itu dia beratnya di 62 gram dengan baterai A3. Selain itu kalau sama G304 pakai converter dan juga baterai A3 itu beratnya sekitar 70 atau 80 gram. Gue lupa, nanti akan ada birolnya, kalian bisa lihat. Jadi dengan berat segini gue jujur lebih suka juga, karena gue sehari-hari juga pakai mouse yang beratnya sekitar 50-an gram juga. Jadi gue nggak ada komplain di sini, dan ya setidaknya dengan berat segini lebih kepake juga di gue. Nah, selain itu untuk main game FPS harusnya juga lebih enak, apalagi kalau kalian pakai low sensitivity. Untuk gerak-gerakin micro adjustment segala macam untuk flick harusnya ini juga lebih enak dan bisa minimalisir cedera juga. Dan meskipun dengan berat yang 59 gram ini, build quality-nya bisa dibilang
oke. Cuma berhubung karena di sini shellnya itu bisa dilepas pasang, jujur gue masih nggak yakin soal build quality-nya apakah akan konsisten seiring berjalannya waktu. Karena sepengalaman gue, mouse yang bisa dilepas pasang cangkangnya kayak gini, itu lambat laun itu bakalan bisa longgar juga gitu. Jadi kita lihat aja kira-kira jangka panjangnya seperti apa, karena jujur gue baru pakai mouse ini sekitar semingguan. Untuk buttonnya sendiri di sini total ada 6, ada button kanan kiri, middle click, 2 side button, dan 1 DPI di bawah. Dan untuk DPI buttonnya sendiri di bawah juga nggak apa-apa menurut gue, karena kita cuma bakal 1 DPI anyway. Dan selain itu untuk switch-nya sendiri di sini utamanya mereka pakai KL Game 8 yang dimana ratingnya itu 80 juta klik, jadi secara rating dia itu lebih tinggi juga daripada Switch Omron yang biasanya sering kita temuin. Nah selain itu untuk encoder sendiri mereka pakai TTC Gold yang dimana salah satu fiturnya seinget gue adalah anti kelilipan gitu. Jadi memang scroll encoder itu penyakitnya kalau misalkan udah error itu biasanya kena debu biasanya. Jadi di sini harusnya lebih aman dari debu. Dan untuk feel-nya sendiri untuk si KL Game 8-nya di sini gue cukup suka di combo dengan shell-nya si Fantek ini. Dan di sini feel-nya cukup crispy, travelnya juga nggak jauh, dan overall gue ada komplain soal switch-nya. Lalu untuk feel dari si scroll sendiri itu juga oke, dia nggak kerasa lembek dan setiap scroll resistance-nya di sini sangat kerasa banget. Jadi di sini gue oke untuk masalah switch dan juga encoder. Lalu side button placement-nya juga oke, nggak gampang kepencet dan posisinya juga gampang diraih sama jempol. Jadi overall untuk switch-nya di sini nggak ada masalah, dan silahkan dengerin suaranya. Untuk koneksi sendiri di sini ada 2 atau tepatnya 3 sama kabel gitu, dan untuk koneksi wireless itu ada koneksi wireless 2,4 GHz dongle yang minim delay, dan satu lagi itu ada koneksi Bluetooth 5 gitu. Dan untuk koneksi wireless 2,4 GHz sendiri di sini dongle-nya bisa disimpan di bagian dalam mouse-nya, jadi cukup enak kalau mau dibawa kemana-mana. Dan untuk koneksi sendiri di sini gue nggak pernah ngalamin yang namanya gangguan sinyal di setup gue. Itu gue tahu kalian pasti ada yang pernah ngalamin masalah interference sinyal wifi dan segala macam di mouse-nya, cuman di sini gue nggak pernah ngalamin meskipun gue pakai wifi juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu, dan gue pakai main Valorant juga gue nggak pernah ngalamin isu apapun, dan delay-nya juga sangat minimum banget, udah berasa kayak kabel. Dan selain itu untuk koneksi Bluetooth-nya juga gue udah coba, di sini aman, pairing-nya gampang juga, ada button di bawah untuk pairing, dan ya overall untuk koneksi wireless dan segala macam juga gue nggak ada masalah. Dan enaknya di sini karena bisa Bluetooth juga, jadi kalau kalian misalkan pergi keluar mau bawa ini traveling, kalian nggak perlu repot bawa dongle-nya takut hilang. Lanjut ke software, di sini seperti biasa kalian bisa remap semua button yang ada di sini. Selain itu kalian juga bisa ganti DPI, ada 7 stage bisa kalian otak-atik di sini segala macam. Polling rate juga bisa diganti, leave of distance juga bisa diganti, sampai ke makro juga bisa kalian ganti, dan juga RGB atau DPI indicator di sini juga bisa diganti sama kalian. Oh ya, dan mouse ini juga tidak ada RGB, cuman ada DPI indicator doang. Lanjut ke sensor, mouse ini pakai sensor Pixar 3395. Ini adalah sensor baru yang punya akselerasi 50G dan tracking speed di 650 inch per second. Itu jadi memang secara angka ini tuh tinggi atau lebih tinggi daripada 3370 maupun 3335. gitu. Dan baik lagi ini menurut gue cuman angka doang, karena gue nggak yakin tangan orang ada yang bisa lari secepat 650 inch per second dengan kondisi mousepad yang cuman sekecil itu doang. Cuman ya kembali lagi karena tracking akurasinya sudah tidak bisa dibedakan lagi, jadi harusnya udah nggak perlu peduli lagi soal masalah tracking akurasi. Dan untuk masalah flick dan segala macam, karena sensor udah kenceng juga udah nggak bisa spin out lagi. Lalu untuk leave of distance juga udah aman karena udah rendah. Lalu untuk smoothing juga udah nggak ada. Jadi secara sensor karena udah high end, menurut gue udah nggak perlu dipusingin lagi. Lalu untuk mousepad di sini udah pakai rounded PTFE. Jadi udah gue coba di Shredder, di MPC 450 dan segala macem. Ini sudah aman karena pinggirannya sudah smooth dan juga cukup tebal. Jadi udah nggak ada komplain sama sekali. Dan dari Fantek juga bilang kalau misalkan dari Tiger Arc itu bakalan ngejual secara terpisah mousepadnya si Aria X7 ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli mousepad secara terpisah, cadangannya udah habis, kalian pengen beli baru ya kalian bisa beli dari si Tiger Arc. Nah selain itu di paket pembelian itu juga kita ada dapat ekstra mousepad tambahan kalau kalian pengen pakai, dan kita juga ada dapat grip tab. Meskipun menurut gue mouse ini juga nggak licin, tapi kalau kalian pengen pakai ya kalian bisa. Oke lanjut untuk kesimpulannya, menurut gue kalau dibandingkan sama mouse Fantek yang lalu, menurut gue ini cukup beda jauh secara build quality, karena sekarang coatingnya sudah sangat konsisten dan finishingnya juga tidak tajam-tajam seperti dulu. Jadi nice job buat Fantek, semoga kedepannya tetap seperti ini kalau mau rilis produk.
Dan selain itu juga karena dia bentuknya mengadaptasi bentuk atau shape telur, jadi gue yakin harusnya banyak orang yang bisa langsung cocok sama shape atau bentuk dari mouse ini, karena bentuk mouse ini tuh sudah sangat familiar banget, kita bisa temuin di mouse manapun. Jadi ya yang penting disesuaikan aja sama bentuk preferensi handset dan juga grip style kalian sesuai yang udah tadi gue jelasin tadi. Selain itu dari sisi wireless performance aman, dari sisi sensor juga udah nggak perlu peduli lagi karena sudah high-end juga. Dan jujur gue bingung mau kasih komentar negatif apa soal mouse ini. Paling concernnya cuman di sambungan cangkang yang bisa dicabut pasang ini gitu, karena ya ini baru bisa ketahuan konsisten atau enggak build quality-nya ketika pas sudah dipakai lama. Jadi kita lihat aja nanti. Dan selain itu kalau dari sisi pricing sendiri menurut gue ini make sense, menurut gue masih cukup oke, diterima sama gue pribadi gitu. Dan memang kalau dibandingkan sama pricing luar itu SRP-nya itu sekitar $68 atau sekitar 1 jutaan. Jadi memang harga di Indonesia ini menurut gue cukup spesial karena cuma sekitar 820-an ribu dan yang limitednya cuma nambah sekitar 20 ribu. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Funtech Aria XD7 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Krenget ID, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow TikTok karena videonya berbeda dari di sini. Dan bye-bye.